teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok Australis. Sebelumnya saya Sriwahini dan rekan-rekan saya Nur Kamrul Jasardi. Saya Kila Nurfadila. Saya Irandira. Saya Jawa. Jadi kami akan membahas tentang persebaran kawasan zonasi Australis yang merujuk pada wilayah yang berada di zona biogeografi Australis. Selamat menyaksikan. Jadi adapun persebaran kawasan zonasi Australis yang merujuk pada wilayah yang berada di zona biogeografi Australis. Zona ini mencakup wilayah di belahan bumi selatan dan mencakup berbagai negara dan benua yang terletak di bagian selatan dunia. Berikut adalah persebaran utama dari kawasan zonasi Australis. Yang pertama, Australia. Benua ini menjadi inti dari zona Australis dengan keanekaragaman hayati yang unik seperti mamalia berkantung, burung kasuari, dan berbagai spesies tumbuhan endemik. Yang kedua, Papua Nugini, wilayah utara dari benua Australia yang memiliki ekosistem tropis dengan beberapa spesies yang juga ditemukan di Australia. Yang ketiga, Selandia Baru. Kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati yang berbeda dengan banyak spesies endemik seperti kiwi dan tuatara. Yang keempat, Antartika. Meskipun sangat dingin, tidak banyak kehidupan darat. Kawasan ini secara geografi termasuk dalam zonasi Australis dengan kehidupan laut yang melimpah. Yang kelima, Kepulauan Pasifik Selatan. Beberapa kepulauan di Pasifik Selatan seperti Fiji dan Samoa juga dapat dimasukkan dalam kawasan zonasi Australis dengan keanekaragaman hayati khas yang dipengaruhi oleh laut. Kawasan zonasi Australis ini dipengaruhi oleh kondisi iklim, geologi, dan evolusi yang memisahkannya dari zona biogeografi lainnya di dunia, seperti zona oriental dan neotropis. Spesies di zona Australis memiliki adaptasi yang unik karena isolasi geografis selama jutaan tahun. Nah, adapun jenis flora dan fauna. Zona biografi Australia memiliki flora dan fauna yang sangat unik. Banyak diantaranya endemik atau hanya ditemukan di wilayah ini. Berikut adalah jenis flora dan fauna yang khas di zona Australis. Flora di zona Australis. 1. Eucalyptus. Genus ini mencakup berbagai spesies pohon yang sangat umum di Australia. Mereka adaptif terhadap berbagai kondisi, termasuk iklim kering dan kebakaran hutan. 2. Akasia atau Acacia. Tumbuhan ini sering disebut wetland di Australia. Akasia memiliki daun seperti duri atau bulu halus dan banyak spesiesnya mekar dengan bunga kuning yang indah. 3. Banksia. Tumbuhan ini adalah salah satu flora ikonik Australia. Bunga yang berbentuk seperti sikat memiliki nektar yang penting bagi burung dan serangga. 4. Pohon goa. Pohon dengan batang besar yang unik ini ditemukan di wilayah utara Australia, mirip dengan baobab yang ada di Afrika. 5. Marksamia, salah satu jenis sikas atau pohon pakis sikas. Tanaman ini termasuk tumbuhan purba yang telah ada sejak zaman dinosaurus. Fauna di zona Australis. Yang pertama, kanguru. Hewan berkantung ikonik Australia yang memiliki banyak spesies berbeda seperti kanguru merah, kanguru abu-abu, dan wallaby. Mereka merupakan hewan herbivora yang bergerak dengan melompat. Yang kedua, ada koala. Mamalia berkantung lainnya yang terkenal. Koala memakan daun eukaliptus dan hidup di pepohonan. Mereka memiliki waktu tidur yang sangat lama, hampir 20 jam sehari. Yang ketiga ada burung kasuari, salah satu burung terbesar dan paling berbahaya di dunia. Kasuari ditemukan di hutan hujan tropis Australia dan Papua Nugini. Yang keempat ada platypus. Hewan ini adalah salah satu mamalia yang bertelur bersama dengan Encida. Platypus memiliki paruh mirip bebek, ekor seperti berang-berang dan kaki berselaku. Yang kelima ada umpat, hewan marsupial yang menggali lubang di tanah.
Womba memiliki tubuh kekar dan bulu tebal. Mereka merupakan herbivora dan memiliki gaya hidup nokturnal. Yang keenam ada burung kakatua. Spesies burung ini sangat beragam di kawasan Australis, termasuk kakatua sulfur jambul dan kakatua hitam. Mereka dikenal karena kecerdasannya dan kemampuannya meniru suara. Yang ketujuh ada burung emu. Burung ini adalah burung terbesar kedua di dunia setelah burung unta dan ditemukan di dataran terbuka Australia. Emu tidak bisa terbang namun mampu berlari dengan cepat. Yang kedelapan ada devil Tasmania. Mamalia karnivora kecil ini terkenal karena suara jeritannya yang keras dan gigitannya yang kuat. Mereka hanya ditemukan di Pulau Tasmania. Keunikan zonasi Australis karena wilayah ini terisolasi dari benua lain selama jutaan tahun. Flora dan fauna di kawasan Australis berkembang dengan adaptasi unik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Kombinasi dari mamalia berkantung, burung besar yang tidak bisa terbang, serta flora yang adaptif terhadap kondisi kering dan api menjadi kawasan ini sangat berbeda dari zonasi biografi lainnya. Ciri-ciri zona biografi Australis memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dari zonasi biografi lainnya di dunia. Berikut adalah ciri-ciri utama dari zona Australis. 1. Keanekaragaman fauna endemik. Mamalia berkantung. Hewan seperti kanguru, koala, dan wombat merupakan bagian dari kelompok marsupial yang membawa anak mereka di kantung. Mamalia berkantung ini sangat umum di Australis, berbeda dari kebanyakan wilayah lain di dunia yang didominasi oleh mamalia placenta. Mamalia monotremata. Zona Australis memiliki 2 dari 5 spesies monotremata. Mamalia bertelur, yaitu Platypus dan Echidna. Ini adalah ciri unik dari kawasan ini. Burung tak terbang. Beberapa burung besar yang tidak bisa terbang seperti burung emu dan kasuari merupakan penghuni khas zona ini. Reptil dan amfibi. Wilayah ini juga dihuni oleh banyak reptil, termasuk ular dan kadal yang telah beradaptasi dengan berbagai kondisi iklim. 2. Flora adaptif terhadap api. Tumbuhan tahan api. Banyak spesies tumbuhan di Australia seperti Eucalyptus dan Banksia telah beradaptasi dengan kondisi kebakaran hutan. Beberapa di antaranya justru membutuhkan api untuk membantu proses reproduksi mereka, seperti dengan membuka biji saat terjadi kebakaran. Tumbuhan xerophyte karena sebagai besar wilayah Australis beriklim kering atau semi kering. Banyak tumbuhan di sini beradaptasi untuk bertahan hidup dengan sedikit air, seperti akasia dan tanaman sukulen. 3. Iklim dan geografi. Iklim kering dan gurun sebagai besar wilayah benua Australia yang menjadi inti zona Australis terdiri dari gurun dan daerah kering dengan curah hujan yang sangat rendah. Ini mempengaruhi jenis flora dan fauna yang hidup di sana. Hutan tropis dan subtropis. Meskipun mayoritas kering, beberapa bagian utara zona ini seperti Queensland memiliki hutan hujan tropis yang subur. Zona iklim yang bervariasi. Wilayah Australis juga mencakup daerah dan beriklim sedang di selatan, misalnya Tasmania dan bahkan sebagian wilayah Antartika yang beriklim dingin. Yang keempat, isolasi geografis. Wilayah Australis telah lama terpisah dari benua lainnya, menyebabkan evolusi flora dan fauna secara terpisah dari wilayah lain. Hal ini menciptakan spesies yang sangat berbeda dari benua lain seperti Asia dan Afrika. Yang kelima, kurangnya mamalia plasenta asli. Tidak seperti sebagian besar dunia yang didominasi oleh mamalia plasenta, zona Australis memiliki sedikit mamalia plasenta asli. Kelelawar dan tikus merupakan beberapa contoh yang datang belakangan.
setelah wilayah ini mulai berhubungan dengan wilayah lain. Yang keenam, lautan dan kehidupan laut. Australis juga mencakup lautan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Karang penghalang besar di Australia adalah salah satu ekosistem laut terbesar di dunia, dengan ribuan spesies ikan, karang, dan hewan laut lainnya. Pengaruh dari Antartika juga menciptakan kehidupan laut unik di sekitar Samudra Selatan. Ketujuh, keanekaragaman burung. Zona Australis dikenal dengan banyak spesies burung yang unik dan berwarna-warni, seperti burung kakatua, kasuari, dan burung emuk. Banyak spesies burung di wilayah ini yang memiliki suara dan lagu yang khas. Ciri-ciri ini membuat zona Australis menjadi salah satu wilayah geografi paling menarik dan unik di dunia, dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang khas. Itulah tadi materi yang kami bawakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.